Baiklah, perkenalkan nama saya Leni Friska Tamba dengan NIM A1C11935 dari kelas reguler B 2019 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya membuat video yaitu yang bertujuan untuk membuat video pembelajaran di mana di sini saya menggunakan model saintifik berdasarkan dengan RPP yang saya analisis dengan judul materinya yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Baiklah, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Luar biasa. Syukurlah kalau begitu. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tria. Ibu mohon untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk Tria. Nah, sebelum memulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dwi Friska. Hadir, Bu. Baik, Riri Andini. Hadir, Bu. Dita Hutri. Hadir, Bu. Berliana. Present, Miss. Tria Karisma Putri. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap, Siap, Bu. sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di mana pada hari ini kita akan membahas materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, apakah anak-anak ada yang mengetahui tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jika ada, open mic ya. Ada, Bu. Saya. Ya, kepada Widya, Ibu persilahkan. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan kalau non-elektrolit itu yang nggak bisa menghantarkan listrik. Gitu, Bu. Oke, jawaban Widya sudah cukup bagus ya. Mungkin kepada anak-anak Ibu yang lain mungkin ada ingin menyampaikan tambahan dari jawaban Widya tadi. Saya, Bu, izin menambahkan. Ya, Ibu persilakan untuk Dini. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sebabnya karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Widya dan Dini yang sudah menjawab. Nah, jawabannya itu sudah cukup bagus dan cukup baik. Dan di sini Ibu ingin bertanya kembali. Dari mana sih asalnya arus listrik yang telah teman-teman kalian jelaskan tadi? Yang bisa menjawab, open mic ya. Izin menjawab, Bu. Ya, kepada Dwi. Persilakan. Arus listrik itu terjadi karena adanya pembawa muatan dalam sebuah penghantar listrik, Bu. Di mana partikel-partikel elektron bermuatan negatif yang didorong oleh medan magnet mengalir berlawanan arah dengan arus konvensional. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dwi. Jawabannya sudah cukup bagus ya. Mungkin pada anak-anak Ibu yang lain ingin menambahkan jawaban dari Dwi tadi? Izin menambahkan, Bu. Ya, kepada Dita Ibu persilakan. Jadi, Bu,
Arus listrik itu terjadi ketika proses lepasnya elektron dari lintasan atom dan proses masuknya elektron liar ke dalam lintasan atom inilah awal mula munculnya arus listrik, Bu. Di mana arus listrik itu sendiri adalah elektron yang mengalir atau berpindah. Oke, bagus sekali jawaban yang telah anak-anak Ibu berikan tadi. Jadi benar ya, apa yang telah teman-teman kalian sampaikan tadi, bahwasanya arus listrik itu terjadi karena adanya pembawa muatan dalam sebuah penghantar listrik, di mana partikel-partikel elektron bermuatan negatif yang didorong oleh medan magnet mengalir berlawan arah dengan arus konvensional. Nah, baiklah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Dwi dengan Dita yang sudah menjawab. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa larutan elektrolit ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, memberikan gejala berubah menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, sebabnya karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita temukan contoh dari larutan elektrolit dan elektrolit ini, yaitu seperti pada larutan gula, larutan garam, jeruk nipis, air laut, dan masih banyak yang lainnya. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari materi kita pada hari ini, di mana tujuannya yaitu yang pertama, membangun definisi terlarut dan terionisasi melalui pengamatan terhadap slide atau penyajian flash terlarut dan terionisasi secara benar. Dan yang kedua, menyimpulkan sendiri definisi larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui pengamatan penyajian flash, uji larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. Dan yang ketiga, merancang percobaan untuk membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang keempat ini, menggunakan elektrolit tester untuk mengkelompokkan jenis larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit yang benar. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan secara benar penyebab larutan elektrolit dalam menghantar arus listrik dengan mencermati penyajian animasi atau flash, peristiwa ionisasi. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pelajaran pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan men-share screen materi kita. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, di mana di sini pengertian dari larutan. Larutan ini merupakan campuran yang homogen dari dua atau lebih zat, di mana masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Di mana larutan ini ada zat terlarut dan zat pelarut, di mana zat terlarut ini merupakan zat yang jumlahnya lebih sedikit atau sering disebut solut. Dan yang dikatakan pelarut itu yaitu merupakan zat yang jumlahnya lebih banyak atau sering disebut solvent. Nah, selanjutnya itu berdasarkan daya hantarnya listrik, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu larutan elektrolit, yang dimana larutan elektrolit ini larutan yang dapat menghantarkan listrik, dan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Nah, dapat kita lihat pada layar monitor kita ya, anak-anak. Nah, larutan elektrolit ini dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan daya hantar listrik. Ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Di mana larutan elektrolit kuat ini larutan yang daya hantar listriknya kuat, sedangkan larutan elektrolit lemah ini daya hantar listriknya lemah.
Nah, adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan ciri-ciri larutan tersebut. Mempunyai daya hantar yang kuat, disebut juga larutan elektrolit kuat. Mengapa dikatakan seperti itu? Nah, pada larutan elektrolit kuat ini, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, yang ditandai dengan reaksi satu arah pada persamaan reaksi. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contohnya NaCl menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Di sini merupakan ada contoh dari senyawa yang termasuk elektrolit kuat. Ada asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Di sini asam kuat ada ada Hi, HCl, HBr, H2SO4, HNO3, HClO3, HClO4. Dan basa kuatnya ada NaOH, KOH, LiOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Garam, NaCl, KNO3, K2SO4, CaNO3 2 kali. Dan selanjutnya yaitu elektrolit lemah. Nah, senyawa yang termasuk elektrolit lemah ini contohnya seperti pada asam lemah ada CH3COOH dan HCN. Pada basa lemah itu ada NH4OH dan NiOH 2 kali. Dan pada garam yang sukar larut dalam air ada AgCl dan CaCrO4. Nah, pada elektrolit lemah ini dikatakan jika munculnya gelombang gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati. Berarti daya hantar listrik tersebut lemah. Mengapa dikatakan seperti itu? Itu karena pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna, yang ditandai dua arah panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Contohnya yaitu CH3COOH menghasilkan H+ ditambah CH3COO-. Selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit, di mana larutan non-elektrolit ini merupakan gelembung gas itu tidak muncul dan lampu tidak menyala. Berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik yang sering disebut dengan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit ini, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contohnya larutan non-elektron ini yaitu larutan gula, urea, alkohol, dan air murni. Nah, di sini ada perbedaan larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listrik, di mana larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik, terjadi proses ionisasi, terurai menjadi ion-ion, derajat disosiasi 1, jika dilakukan uji daya hantar listrik, menghasilkan gelembung dan lampu menyala, berupa larutan asam kuat. Dan larutan elektrolit lemah ini dapat menghantarkan listrik atau dapat dikatakan lemah, terjadi proses ionisasi sebagian, dan derajat disosiasinya 0, kurang dari alfa, kurang dari 1. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, menghasilkan gelembung dan lampu menyala redup atau mati, berupa larutan asam lemah. Nah, larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak terjadi proses ionisasi. Derajat disosiasinya sama dengan 0. Jika dilarutkan uji daya hantar listrik, tidak menghantarkan gelembung dan lampu tidak menyala. Nah, elektrolit senyawa ion dan senyawa kovalen polar.
Zat terlarut dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar, di mana semua senyawa ion tergolong zat terlarut dan tidak semua senyawa kovalen polar tergolong zat elektrolit. Perbedaan antara elektrolit dan senyawa ion dengan senyawa kovalen polar, di mana daya hantar jenis elektrolit ini senyawa ion, ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, di mana senyawa ion ini padatannya itu non-konduktor, lelehannya itu konduktor, dan larutannya itu konduktor. Sedangkan senyawa kovalen ini padatannya non-konduktor, lelehan non-konduktor, dan larutannya konduktor. Nah, senyawa ion atau senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion, contohnya yaitu ada NaCl, CaCl2, AlCl3, MgF2, LiF. Sebagian besar berasal dari garam. Sedangkan senyawa kovalen polar ini senyawa melalui ikatan kovalen yang bersifat polar atau memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar antar atom. Contohnya yaitu HCl, NaOH, H2SO4, H3PO4, HNO3, dan BaOH 2 kali. Ini berasal dari asam dan basa. Kemudian, namun untuk sebagian ikatan kovalen polar ada yang termasuk elektrolit lemah karena tidak terionisasi sempurna sehingga mengandung sedikit ion-ion. Contohnya itu ada H2O, NH3, dan CH3COOH. Untuk ikatan kovalen nonpolar termasuk ke dalam larutan non-elektrolit, baik dalam bentuk padatan, lelehan, maupun larutannya. Contohnya yaitu C2H5OH itu merupakan etanol, dan NaH2 2 kali CO itu merupakan urea. Nah, di sini ada disosiasi dan ionisasi, di mana disosiasi ini merupakan penguraian senyawa ionik menjadi partikel, kation, anion, dan zat yang lebih kecil dalam air. Ionisasi ini merupakan penguraian senyawa kovalen polar menjadi ion-ion dalam air. Nah, ionisasi asam, basa, dan garam secara umum ditulis sebagai asam ini ada HXZ menghasilkan XH ditambah ZX-. Dan basa itu LOH Y menghasilkan LX plus ditambah YOH-. Garam LXZY menghasilkan LY plus ditambah YZX-. Di mana L ini merupakan kation, Z ini merupakan anion, X dan Y itu indeks. Nah, berikut adalah contoh aplikasinya. Di mana ada minuman isotonik, ada aki, dan ada air kelapa, gula, dan garam. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan Ibu. Nah, di sini Ibu tadi sudah sedikit menjelaskan tentang materi kita pada hari ini kan. Nah, Ibu di sini ingin bertanya. Mungkin anak-anak Ibu ada yang bertanya mungkin atau yang ingin ditanyakan mungkin tentang materi kita pada hari ini. Ibu persilakan. Izin bertanya, Bu. Ya, kepada Tri, Ibu persilakan. Apa yang terjadi jika larutan elektrolit dan non-elektrolit itu dicampur, Bu? Bagus. Oke, Tria, pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, jika elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu dicampur, maka kemampuan larutan dalam menghantarkan listrik akan berkurang. Elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi yang besar, sedangkan elektrolit lemah akan terionisasi sebagian ketika dicampurkan. Mungkin gimana, Tria? Apakah sudah mengerti? Baik, Bu, sudah cukup paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin kepada anak-anak Ibu yang ingin bertanya tentang mengenai materi kita hari ini, Ibu persilakan. Izin Bu, saya mau bertanya. Oke, kepada Berliana, Ibu persilakan. Jenis ikatan yang dimiliki oleh larutan non-log
elektrolit adalah ikatan kovalent. Mengapa senyawa kovalent tidak dapat menghantarkan arus listrik, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Berliana. Di sini Bu akan menjawab. Nah, jenis ikatan yang dimiliki oleh larutan non-elektrolit adalah ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena ikatan kovalen pada larutan non-elektrolit tidak mengandung ion dalam larutannya. Ikatan kovalen pada larutan non-elektrolit pada umumnya adalah ikatan kovalen non-polar. Nah, bagaimana Berliana? Apakah sudah jelas? Apa mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas, Bu. Oke, baiklah. Mungkin kepada anak ibu yang lainnya mau bertanya, Ibu persilakan. Saya, Bu. Ya, kepada Widya, Ibu persilakan. Bagaimana sih, Bu, pemanfaatan larutan elektrolit pada kehidupan sehari-hari? Oke, makasih Widya atas pertanyaannya. Di sini Bu akan menjawab. Nah, pemanfaatan larutan elektrolit pada kehidupan kita sehari-hari ini yang pertama ada oralit, di mana oralit ini merupakan larutan elektrolit yang bermanfaat untuk menyembuhkan sakit diare. Dan ada juga aki, di mana aki ini merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan energi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, aki digunakan pada kendaraan bermotor untuk menstarter kendaraan. Larutan elektrolit yang terdapat dalam aki biasanya berupa asam sulfat atau H2SO4. Nah, selanjutnya itu ada garam dapur. Nah, garam dapur ini sudah pasti berfungsi sebagai penyedap rasa makanan dan juga perangsang nafsu makan. Dan berikutnya ada air laut. Air laut ini digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Selain itu, apabila kita berendam di dalam air laut, maka berbagai manfaat dapat kita petik, seperti sirkulasi darah menjadi lebih lancar, otot jantung semakin kuat, sistem pernapasan semakin lancar, meningkatkan produksi sel darah merah, dan menyehatkan kulit dan mengatasi flek paru pada anak. Dan yang terakhir itu ada jeruk nipis, atau bisa juga disebut sebagai asam nitrat, dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami, penambah rasa masak, dan penghambat proses pembentukan batu ginjal. Nah, gimana Widya? Iya, Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum Ibu menampilkan sebuah video tersebut, di sini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama itu ada Berliana, ada Tria, dan ada Widya. Kelompok dua ada Dwi, ada Dini, dan ada Dita. Nah, di sini Ibu juga akan mengirim LKPD. Nah, sembari kita mengamati video tersebut, bisa sambil mengisi LKPD-nya ya anak-anak. Di sini Ibu akan mengirim LKPD-nya lewat WA Group ya. Apakah LKPD-nya sudah masuk ke grup anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Diamati baik-baik ya. Alba Science Club. Hari ini saya akan kembali mengajak kalian untuk praktikum di laboratorium kimia.
praktikum ini berjudul larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi larutan elektrolit dan non-elektrolit biasanya kalian pelajari pada tingkat kelas 10. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Karena dalam larutannya, zat elektrolit akan terurai menjadi partikel-partikel yang berupa gugus atom atau atom yang bermuatan listrik yang disebut dengan ion. Larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terionisasi secara sempurna sehingga memiliki derajat ionisasi 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang terionisasi sebagian atau sedikit, sehingga memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Larutan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi 0. Pada praktikum kali ini akan kita lihat dan kita buktikan mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Bagaimana cara praktikumnya? Ayo kita mulai! Alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum ini adalah kabel dan capit buaya, baterai 9 volt, elektroda karbon, fitting dan bohlam lampu senter 6 volt, botol semprot, tisu, beker gelas, dan larutan-larutan yang akan kita uji sifat elektrolit dan non-elektrolitnya. Langkah kerja dari praktikum ini adalah, pertama, kita buat alat elektrolit testernya. Caranya adalah dengan menghubungkan satu kabel pada kutub positif baterai dan satu kabel pada kutub negatif baterai. Kemudian, salah satu kabel dihubungkan dengan fitting lampu seperti pada gambar. Lalu, hubungkan fitting dengan elektroda karbon dengan menggunakan bantuan kabel lainnya. Hubungkan pula elektroda karbon pada kutub baterai yang lainnya, sehingga masing-masing kutub baterai mempunyai satu elektroda karbon. Kita bisa mengecek apakah rangkaian kabel sudah terhubung dengan cara menghubungkan elektroda karbon pada masing-masing kutub. Apabila lampu menyala, artinya rangkaian sudah terhubung. Langkah kerja selanjutnya adalah kita uji larutan dengan cara mencelupkan elektroda karbon pada larutan yang akan kita uji. Apabila larutan tersebut merupakan larutan elektrolit, maka lampu akan menyala dan terdapat gelembung-gelembung pada elektroda karbon. Larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan NaCl. Di sini dapat terlihat bahwa lampu menyala dan pada elektroda karbon terdapat gelembung-gelembung. Artinya, larutan NaCl merupakan larutan elektrolit kuat. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan pengujian pada larutan kedua, jangan lupa untuk mencuci elektroda karbon sebelum dipindahkan pada larutan yang lainnya. Fungsinya adalah agar sisa-sisa larutan atau cairan yang terdapat pada elektroda karbon tidak tercampur pada larutan lainnya. Selanjutnya kita akan menguji larutan yang kedua, yaitu larutan HCl. Di sini dapat terlihat bahwa lampu menyala dan terdapat gelembung-gelembung pada elektroda karbon. Artinya, larutan HCl juga merupakan larutan elektrolit kuat. Larutan ketiga yang akan kita uji adalah larutan natrium hidroksida atau NaOH. Di sini dapat terlihat bahwa setelah elektroda karbon dicelupkan pada larutan NaOH, lampu menyala dan gelembung-gelembung timbul pada elektroda karbon. Artinya, larutan NaOH juga merupakan larutan elektrolit kuat. Larutan keempat adalah larutan CH3COOH atau asam cuka.
Di sini dapat terlihat bahwa lampu tidak menyala, tapi jika kalian amati pada elektroda karbon terdapat gelembung-gelembung. Artinya larutan CH3COH atau asam cuka merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan selanjutnya yang akan kita amati adalah larutan gula. Di sini dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda karbon tidak terdapat gelembung-gelembung. Artinya, larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Terakhir, kita akan menguji alkohol. Di sini dapat kalian amati bahwa lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda karbon tidak terdapat gelembung-gelembung. Artinya, alkohol juga merupakan larutan non-elektrolit. Nah, teman-teman, melalui indikator nyala lampu dan gelembung pada elektroda karbon, tentu kalian sudah mengetahui dan bisa membuktikan mana larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pada praktikum tadi, larutan NaCl, HCl, dan NaOH merupakan larutan elektrolit kuat yang dibuktikan dengan adanya nyala lampu dan gelembung pada elektroda karbon. Sementara itu, larutan CH3COOH atau larutan cuka merupakan larutan elektrolit lemah yang dibuktikan dengan tidak adanya nyala lampu dan adanya gelembung di sekitar elektroda karbon. Sedangkan larutan gula dan alkohol merupakan larutan non-elektrolit yang dibuktikan dengan tidak adanya nyala lampu dan tidak adanya gelembung di sekitar elektroda karbon. Teman-teman, kalian juga bisa mencoba praktikum larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ini di rumah. Elektroda karbon bisa kalian ganti dengan menggunakan elektroda lainnya. Contohnya adalah dengan menggunakan paku. Larutan-larutan yang akan kalian uji pun bisa kalian sesuaikan dengan yang ada di rumah kalian. Contohnya adalah dengan menggunakan larutan gula, larutan garam, minyak, maupun larutan lainnya yang ada di rumah kalian. Tadi Ibu sudah menampilkan videonya. Apakah anak-anak Ibu tadi mengamati videonya? Mengamati, Bu. Ibu. Bu, izin bertanya, Ya, Tria. apakah nantinya yang dipresentasikan itu dengan data yang sama, Bu? Ya, di mana tadi di video tersebut ada 6 larutan kan yang diuji cobakan. Nah, masing-masing dari kelompok akan Ibu bagi menjadi 3 larutan. Di mana kelompok pertama itu NaCl, NaOH, dan gula pasir. Kelompok 2 itu ada HCl, CH3COOH, dan alkohol. Nah, jadi kan Ibu sudah ngirim tuh LKPD-nya di grup, Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengisi LKPD. Setelah itu, nanti dipresentasikan pada masing-masing kelompok. Oke, dikerjakan dulu ya LKPD-nya. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Terima kasih tugasnya.
Apakah ada kesulitan anak-anak pada pengisian LKPD-nya? Enggak, Bu. Berarti aman ya. Oke, lanjutkan. Siap, Ibu. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Baik, Bu. Apakah sudah diisi semua LKPD-nya, Nana? Siap, sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu mau setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan kalian ya. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian tadi. Yuk, kelompok 1. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja kami. Kelompok 1 kami terdiri dari saya sebagai moderator, yaitu Tria Karsma Putri, dan Berliana dan juga Widya. Baik, langsung saja bahan dan alat yang digunakan serta prosedur kerja akan disampaikan oleh
rekan saya, Widya. Baiklah, terima kasih Tria yang di sini saya baiklah, bahan dan alat yang digunakan yaitu yang pertama bahannya NaCl, HCl, NaOH, CH3COOH, air gula, alkohol. Sedangkan alatnya adalah gelas beaker, botol semprot, fitting dan bola lampu senter 6V, baterai 6V, elektroda C, kabel tambah capit. Tolong, kabel tambah capit. Baiklah, adapun bahan dan alat yang kami gunakan ialah bahannya NaCl, HCl, NaOH, CH3COOH, air gula, dan alkohol. Sedangkan alatnya adalah gelas beaker, botol semprot, fitting dan bola lampu senter 6V, baterai 6V, elektroda C, kabel, dan capit. Adapun prosedur kerjanya ialah yang pertama dirangkai alat elektrolit testernya, yang kedua dimasukkan elektroda C ke dalam gelas beaker yang berisi larutan NaCl, yang ketiga diamati hasilnya, yang keempat dimasukkan elektroda C ke dalam gelas beaker yang berisi larutan NaOH, yang kelima diamati hasilnya, yang keenam dimasukkan elektroda C ke dalam gelas beaker yang berisi larutan air gula, yang ketujuh diamati hasilnya. Nah, selanjutnya data pengamatan elektrolit dan non-elektrolit. Jenis larutan NaCl. Reaksi yang timbul, lampunya menyala terang, sedangkan gelembungnya menghasilkan banyak gelembung. Keterangannya kuat. Yang kedua, NaOH. Reaksi yang timbul, lampunya menyala terang, gelembungnya memiliki banyak gelembung. Keterangan kuat. Yang selanjutnya, air gula. Reaksi yang timbul, lampunya tidak menyala, gelembungnya tidak ada, keterangannya non-elektrolit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh saya, Berliana. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan. Yang pertama, larutan NaCl dapat menghantarkan arus listrik karena semua molekul NaCl dapat terurai menjadi ion Na+ dan Cl- terionisasi secara sempurna. Akibatnya, gelembung gas cukup banyak dan mampu menyala cukup terang, sehingga larutan NaCl dapat digolongkan sebagai elektrolit. Kedua, larutan NaOH dapat menghantarkan arus listrik karena semua molekul NaCl dapat terurai menjadi ion Na+ dan OH- terionisasi secara sempurna. Akibatnya, gelembung gas cukup banyak dan mampu menyala cukup terang, sehingga larutan NaOH dapat digolongkan menjadi elektrolit. Yang ketiga, larutan gula dikelompokkan menjadi larutan non-elektrolit karena larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini ditandai dengan keadaan lampu yang tidak menyala saat elektroda dicelupkan ke dalam larutan gula. Larutan gula dikatakan non-elektrolit karena pada larutan tidak terjadi proses ionisasi, melainkan hanya proses larutan biasa. Kesimpulan, NaCl dan NaOH digolongkan sebagai elektrolit karena menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan gula digolongkan sebagai non-elektrolit karena larutan gula gula tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah,
itu tadi hasil presentasi lembar kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baiklah, akan saya kembalikan lagi kepada Ibu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil pengamatan kalian tadi. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai lembar kerja materi yang barusan dijelaskan dengan anggota saya sebagai moderator. Selanjutnya ada Dita dan selanjutnya ada Dwi. Baik, untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada bahan dan alat yang digunakan. Jadi di sini kita menggunakan bahan NaCl, HCl, NaOH, CH3COOH, air gula, dan alkohol. Kemudian adapun alat yang kami gunakan, yang pertama itu ada gelas beker, yang kedua itu ada botol enter 6V, baterai 6V, elektrodasi, dan yang terakhir itu ada kabel plus capit. Kemudian selanjutnya itu ada prosedur kerja. Jadi yang pertama itu kita rangkai dulu alat elektrolit testernya, kemudian dimasukkan elektrodasi ke dalam gelas beker yang diisi larutan HCl. Kemudian diamati hasilnya. Kemudian dimasukkan elektrodasi ke dalam gelas beker yang berisi larutan CH3COOH. Dan langkah selanjutnya itu kita amatin lagi hasilnya. Dan setelah itu dimasukkan elektrodasi ke dalam gelas beker yang berisi larutan alkohol. Selanjutnya kita amatin lagi hasilnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dita. Nah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Yang pertama dirangkai alat elektronik testernya. Yang kedua, kita masukkan elektrodasi ke dalam gelas beker yang berisi larutan HCl dan langsung kita amati hasilnya. Yang keempat, dimasukkan elektrodasi ke dalam gelas beker yang berisi larutan CH3COOH, lalu kita amati hasilnya. 6. Dimasukkan elektrodasi ke dalam gelas beker yang berisi larutan alkohol, lalu kita amati lagi hasilnya. Dalam data pengamatan elektronik dan non-elektronik, yang pertama jenis larutannya, HCl, reaksi yang timbul pada lampu menyala terang, pada gelembung, banyak gelembung, dan keterangannya kuat. Jenis larutan CH3COOH, reaksi yang ditimbul pada lampu tidak menyala, gelembungnya sedikit, dan keterangannya lemah. Pada jenis larutan alkohol, reaksi yang ditimbul pada lampu tidak menyala, pada gelembung tidak ada gelembung. Keterangannya yaitu non-elektronik. Di sini kami mendapatkan hasil pembahasan. Yang pertama, larutan HCl dapat menghantarkan arus listrik karena semua molekul HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl negatif atau terionisasi secara sempurna. Akibatnya gelembung gas cukup banyak dan lampu menyala cukup terang, sehingga larutan HCl dapat digolongkan sebagai elektronik. Yang kedua, larutan CH3COOH dapat menghantarkan arus listrik karena sebagian molekul CH3COOH dapat terurai menjadi ion H+ dan CH3COO negatif atau terionisasi tidak sempurna. Akibatnya, gelembung udara sedikit dan lampu tidak menyala, sehingga larutan CH3COOH dapat digolongkan sebagai larutan elektronik lemah. Yang ketiga, larutan alkohol tidak termasuk larutan elektrolit karena lampu tidak menyala dan juga tidak menghasilkan gelembung pada kedua elektroda. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan kepada Dwi dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama,
Larutan HCl digolongkan sebagai elektrolit karena menghantarkan arus listrik. Yang kedua, larutan CH3COOH larutan CH3COOH digolongkan sebagai elektrolit lemah karena tidak terionisasi sempurna. Yang ketiga, alkohol digolongkan sebagai non-elektrolit karena alkohol tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 udah cukup bagus ya. Nah, berarti di sini kelompok 1 dan kelompok 2 benar-benar mengamati video yang Ibu berikan tadi. Tapi di sini Ibu ingin melihat kelompok 1 dan kelompok 2 itu melakukan diskusi ataupun tanya jawab. Nah, mungkin untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk melakukan tanya jawab tersebut. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Izin bertanya ke kelompok 1. Baik, dipersilakan. Pada saat apa larutan itu dikatakan elektrolit? Terima kasih. Baiklah, di sini rekan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dita. Tadi pertanyaannya, pada saat apa larutan itu dikatakan elektrolit? Jawabannya, larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion atau partikel bermuatan yang dapat bergerak bebas di dalam larutan. Larutan atau cairan yang merupakan elektrolit adalah semua larutan yang bersifat asam kuat atau basa kuat. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih Widya atas jawabannya. Baik. Apakah sudah cukup jelas, Saudari Dita? Sudah, moderator, terima kasih. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 2? Dipersilakan. Saya izin. Ya, dipersilakan. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang larutan non-elektrolit. Nah, tolong sebutkan larutan non-elektrolit yang selain larutan yang kita lakukan tadi. Terima kasih. Baik, langsung saja dijawab oleh rekan saya, Berliana. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Itu pertanyaannya, sebutkan larutan yang tergolong non-elektrolit selain larutan yang kita lakukan tadi. Yang termasuk larutan non-elektrolit, yang pertama larutan ureo, CONH2, kedua larutan aseton, C3H6O, yang ketiga larutan fructosa, yang keempat butanol, C4H9OH. Baik, itu tadi jawaban dari rekan saya. Apakah sudah
Sudah cukup jelas? Jelas, terima kasih kelompok 1. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Baik, apa yang membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Baik, di sini saya akan menjawab langsung apa yang membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, yang elektrolit kuat dan lemah dibedakan berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ketika mengalami reaksi ionisasi. Perbedaan jumlah ion pada jumlah yang sama atau konsentrasi sama menyebabkan perbedaan daya hantar listriknya berbeda. Pada konsentrasi yang sama, elektrolit kuat dapat menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan gembung yang banyak. Sedangkan elektrolit lemah menyalakan lampu hingga redup atau bisa saja mati, tapi menghasilkan gembung walaupun sedikit. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup jelas? Baik, cukup jelas. Terima kasih, moderator. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan dan akan saya kembalikan pada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2, Ibu persilahkan untuk membuka sesi tanya jawab. Baik, kami dari kelompok 2 kepada kelompoknya. Baiklah, kelompok 2, saya dan kelompok 1 akan bertanya. Dari percobaan yang kita lakukan, bahwa hasil yang diperoleh yaitu ada yang termasuk golongan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Jelaskan karakteristik dari elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung aja, jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dita. Kepada Dita dipersilakan. Terima kasih Widya atas pertanyaannya. Itu jelaskan karakteristik dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Di sini saya pertama akan menjelaskan karakteristik dari elektrolit kuat, yaitu yang pertama menghasilkan banyak ion molekul netral dalam larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Yang kedua, terionisasi sempurna atau sebagian besar terionisasi sempurna. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan banyak, lampu menyala. Lalu penghantar listrik yang baik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari elektron lemah, yaitu menghasilkan sedikit ion, molekul netral dalam larutan banyak, terionisasi hanya sebagian kecil. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan sedikit, lampu tidak menyala. Lalu penghasil listriknya buruk. Lalu selanjutnya larutan non-elektronik memiliki karakteristik yaitu tidak menghasilkan ion, semua dalam bentuk molekul netral dalam larutannya, dan yang terakhir tidak terionisasi jika dilakukan uji daya hantar listrik, tidak menghasilkan gelembung, dan lampu tidak menyala. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Dita atas jawabannya. Gimana kepada kelompok 1, apakah puas dengan jawaban kami? Terima kasih kelompok 2. Baik,
Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi nggak dari kelompok 1? Izin bertanya kelompok 2. Boleh, silahkan. Pertanyaannya adalah hasil larutan kelompok 2 tadi ada yang termasuk golongan elektrolit yang lemah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebagian molekul CH3COOH dapat terurai menjadi ion H+, dan CH3COO- terionisasi tidak sempurna. Akibatnya gelembung udara sedikit dan lampu tidak menyala. Sehingga larutan CH3COOH dapat digolongkan sebagai larutan elektronik lemah. Seperti itu, gimana? Puas nggak atas jawabannya? Baik, saya sangat puas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi nggak dari kelompok 1? Baik, izin bertanya. Silakan. Larutan apa saja yang tergolong elektrolit selain larutan yang kita lakukan tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi. Kepada Dwi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Larutan yang tergolong elektrolit selain larutan yang kita lakukan tadi itu, yang pertama air larut atau elektrolit kuat, yang kedua larutan HBr atau elektrolit kuat, yang ketiga larutan KI atau elektrolit kuat, yang keempat larutan HCN atau elektrolit lemah, yang kelima larutan H2S atau elektrolit lemah. Terima kasih. Gimana kelompok 1, apakah puas dengan jawaban kami? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Demikian sesi tanya jawab dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu Leni. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kelompok 2. Nah, di sini kita sudah melakukan diskusi. Setelah Ibu amati, anak-anak Ibu aktif semua ya dalam diskusinya, dan Ibu lihat kayaknya anak-anak Ibu sudah memahami dan mengerti pada materi kita pada hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini sebelum berakhirnya pembelajaran kita, Ibu mau mungkin dari anak-anak Ibu ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, kepada anak-anak Ibu mungkin bisa menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Baik, saya izin menyimpulkan, Bu. Ya, persilakan kepada Dini. Jadi ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit itu adalah yang pertama tuh larutan elektrolit. Yang pertama dapat menghantarkan listrik, kedua tuh terjadi proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion, yang ketiga derajat disosiasinya 1, yang keempat itu jika dilakukan uji daya hantar listrik menghasilkan gelembung dan lampu menyala, dan yang terakhir itu berupa larutan asam kuat, basa kuat, dan garam. Selanjutnya tuh ada larutan elektrolit lemah. Yang pertama itu ciri-cirinya dapat menghasilkan listrik tapi lemah. Yang kedua itu terjadi proses ionisasi sebagian. Yang ketiga itu derajat disosiasi 0 atau lebih kecil dari A atau lebih kecil dari 1. Yang keempat itu jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung dan lampu menyala tapi redup atau mati.
Dan yang terakhir itu menghasilkan berupa larutan asam lemah, basa lemah, dan garam. Kemudian itu ada larutan non-elektrolit. Ciri-cirinya yang pertama itu tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedua itu tidak terjadi proses ionisasi. Yang ketiga itu derajat disosiasinya sama dengan 0. Yang keempat itu jika dilakukan uji daya hantar listrik, tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Dan yang terakhir itu contohnya adalah larutan gula, larutan alkohol, bensin, dan larutan urea. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dini yang telah menyimpulkan. Mungkin untuk anak-anak Ibu yang ingin menambahkan dari hasil kesimpulan kita pada hari ini, Ibu persilahkan. Ya, Bu. Ya, kepada Berliana, Ibu persilahkan untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, memberikan gejala berupa menyalakan lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sebabnya karena larutan tidak dapat menghasilkan ion-ion. Baiklah, terima kasih Berliana. Nah, bagus sekali ya anak-anak Ibu. Terima kasih yang telah memberikan, yang berani menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu juga ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini, di mana larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan non-elektrolit. Nah, berdasarkan daya hantarnya, larutan elektrolit dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, jika diuji dengan elektrolit, maka pada larutan elektrolit kuat akan terlihat gejala yaitu lampu menyala, terang, dan banyak gelembung gas. Sedangkan larutan elektrolit lemah akan memperlihatkan gejala lampu yang redup dan terdapat gelembung gas atau hanya terdapat gelembung gas tanpa nyala lampu. Larutan non-elektrolit mempunyai gelembung gas dan tidak membuat lampu menyala. Nah, kekuatan elektrolit dapat diukur dengan menggunakan derajat ionisasi. Jika larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas, di mana zat elektrolit kuat ini dalam air mengion secara sempurna, sedangkan zat elektrolit lemah hanya mengion sebagian. Dan yang terakhir, zat elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar yang mengalami pengionan. Nah, baik. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sangat aktif pada pembelajaran kita kali ini ataupun pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk LKPD-nya nanti dikirim ke grup ya, hasil diskusi tadi, kirim ke grup, dan Ibu akan mengirimkan tugas, nanti Ibu share ke grup WA, dan itu Ibu kasih waktu dalam seminggu, minggu depan udah dikumpul, di hari Senin sudah Ibu terima hasil tugas kalian. Nah, pertemuan besok kita akan membahas tentang reaksi oksidasi dan reaksi oksidasi. Nah, mungkin di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Nah, kepada Dita, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, di sini pembelajaran sudah selesai. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa menurut agama masing-masing. Kita berdoa dimulai. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Dita yang sudah memimpin doa. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan Ibu ucapkan selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang.